Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Projamin Jawa Timur, saat ini kami berada di Desa Balongsari, Kecamatan Megalo ya, Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang. Saat ini kami sedang melihat proses pembangunan gedung muslimat ya. Gedung muslimat Pak nggih. Gedung muslimat Desa Balongsari, Kecamatan Megalo nggih. Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang. Ini sedang proses pembangunan, mulai bisa dilihat oleh pemirsa. Ini masih membangun tiang-tiang cor oleh para pekerja sebagai pelaksananya. Ini Pak Lurah ya Pak nggih, pelaksananya nggih. Kepala desa setempat. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan ini, nanti kami akan konfirmasi dengan kepala desa setempat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, dananya anggaran dari mana, kemudian jumlah anggarannya berapa. Ini karena kami tidak menemukan itu, papan proyeknya nggak ada, makanya kami belum tahu anggarannya dari mana, karena papan proyeknya nggak ada. Nanti lebih jelasnya kami akan konfirmasi dengan kepala desa yang nantinya pasti akan bisa menjelaskan pembangunan ini anggarannya berapa, keperuntukannya untuk apa, dan dari mana anggaran itu didapat. Oke pemirsa, untuk sementara ini sampai sini dulu. Nanti kami akan lanjut ke kantor desa untuk menanyakan langsung kepada kepala desa. Terima kasih. Perkenalkan bapak-bapak dari perangkat desa mana ini? Balongsari, Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang. Beliaunya ini Pak Care, beliaunya adalah kepala dusun. Kami dari BIN Projamin Jawa Timur, Pak. Kami ketua DPW Projamin Jawa Timur, dan untuk medianya itu BIN Projamin Jawa Timur. Kami dalam ini mau berbincang-bincang dengan terkait dengan pembangunan yang ada di Desa Balongsari. Perlu diketahui Bapak, DPW Projamin Jawa Timur ini adalah suatu lembaga yang sudah bekerja sama dengan pemerintah juga. Kami dilindungi hukum untuk memantau program-program pemerintah, baik dari pusat hingga ke tingkat desa, agar supaya apa? Agar program pemerintah itu nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, dan program itu berjalan lancar, yang tentunya agar bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Nah, di Balongsari ini juga ada beberapa program yang anggarannya juga dari pemerintah. Tadi kami sudah ke lapangan Bapak, melihat pembangunan gedung apa tadi? Muslimat ya? Majelis Taklim. Majelis Taklim, ya, maaf. Pemirsa, tadi kami sudah ke lokasi untuk melihat proses pembangunan gedung Majelis Taklim. Itu sebenarnya untuk sekecamatan Megalo. Betul. Hanya penempatannya di Desa Balongsari, karena kebetulan di Balongsari ini ada lahan yang bisa ditempati, gitu Pak ya. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak, kami mohon penjelasan dari panjenengan, dari Pak Wa atau dari Pak Care nanti bisa menjelaskan itu tanah yang ditempati itu statusnya bagaimana, dan pembangunan itu anggarannya dari mana. Monggo Bapak. Mungkin Pak Care dulu. Untuk tanahnya adalah dari ya tanah kas desa ya. Tanah kas desa ya, desa dari Puncen tanah Punden lah dulu istilahnya itu. Dan untuk kegiatan itu memang usulan dari Muslimat untuk Majelis Taklim. Muslimat Kecamatannya Megalo dari ditempatkan di Balongsari. Memang
waktu itu dari usulan inisiatif Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Haji Nur Wahid untuk bisanya ditempatkan di tanah Balongsari itu yang ada nambah. Oke. Terkait dengan pembangunan Majelis Taklim. Oke. Terkait dengan pembangunannya, yang jelas tanah itu dari dulu dari Mbah Buyut memang tidak produktif. Itu memang tanah pancen dari bengkoknya Pak Lurah. Cuma dari dulu tidak berfungsi. Dulu Mbah atau Buyut kita, terutama warga Gedung Sari, kalau sedekah bumi, ikut meriku. Rame ini luar biasa. Dados warga, seperti punden. Dados warga niku beto, napa namine yang dipikul itu? Judang. Nah, kados di Paras itu. Seperti itu. Kemudian terkait dengan masa-masa yang sudah mungkin modern, nah ini terhapuskan. Nah, kita sepakat dari dusun kita juga Pak Lurah terutama itu kita desain sekarang itu ada pendoponya, ada musolahnya, dan sementara ada baru dirilis itu baru dibangun pondasinya Majelis Taklim yang mana untuk kepentingan ibu-ibu wanita, ibu-ibu muslimat sekecamatan Megaluh. Nah, ini ngoten. Terkait dengan anggarannya itu kalau nggak salah dari BK, bantuan khusus ya, dari Bupati terutama. Nah, terkait dengan desain yang lain menunggu. Terus yang jelas itu tahap pertama. Wah, ini nanti bertahap ya? Bertahap. Ya, sementara ini itu tahap pertama. Yang jelas bangunan itu nanti bertingkat. Nah, 2 lantai Pak ya? 2 lantai. Yang jelas untuk kepentingan ibu-ibu muslimat. Kalau untuk tahap pertama ini anggarannya berapa Pak? Sekitar 200 juta. 200 juta ya. Ya. Terus untuk tahap berikutnya itu tahun depan atau ikut anggaran tahun ini? Yang jelas untuk anggaran selanjutnya tahun depan. Ya. Tahun depan ya, bertahap ya. Ya, bertahap. Seperti itu. Bapak, terima kasih informasi terkait itu, dan kami juga mau menanyakan terkait dengan pembangunan yang lain Bapak ya. Untuk tahun 2023 ini ya, selain pembangunan gedung untuk muslimat itu kan ada anggaran untuk DD ya. Untuk DD tahun 2023 itu yang dipergunakan untuk fisik itu anggarannya berapa dan untuk apa saja Pak? Mungkin secara kalau anggarannya ya Kak, mungkin Pak cari ini yang tahu anggarannya. Ya. Itu jalan usaha tani. Kalau pembangunannya itu banyak sekali. Terkait dengan dusun kita itu ada jalan baru. Nah, nilainya jalan baru itu untuk Jalan baru, ya kampung. Iya. lingkungan ya? Ya lingkungan. Kita buatkan jalan baru Jalan untuk usaha tani. warga tani. Oh, itu ya. Ya. Itu untuk jalan baru itu kita membuat jalan baru, Ya memang kemudian dibangun paving atau kita cor. cor ya? Ya. Rapat beton ya? Rapat beton. Awalnya itu Di dusun tanaman pering bambu itu. Oh, gitu ya. Bambu itu luar biasa. Kita bego. Kita buat jalan baru. Tahun ini Memang untuk petani. itu foto ya, itu foto jalan tani. Oh, jadi nanti jalan itu bisa digunakan untuk petani ya? Ya. Untuk mengangkut hasil pertanian. Ya. Selain Biar itu, Pak, mudah. itu di dusun mana Pak? Yang Gedung Sari. Terus saya Gedung Sari. Gedung Boto juga ada. Oh, Gedung Sari, Gedung Boto juga. Ya. Tapi Gedung Boto itu bukan jalan baru ya? Bukan. Ya, cor. Ya, jalan usaha tani. Jalan usaha tani. Jalan usaha tani juga. Ya, sudah ada jalannya. Cuma anggarannya Cuma baru dicor. sekitar 100 sama ya, 100 juta. Ya, 100 juta. Ya, itu sudah itu dari ketahanan pangan kok untuk jet itu. Dan itu apa penerangan jalan PJU. Oh, PJU juga ada ya? PJU ya. Ya, sama jogging track ini baru tahun anggaran 2003. Kalau yang tahap ketiga ini
Sudah terus. Selesai, Ya sudah. Selesai. Hanya pembangunannya itu jogging track, PJU, Jalan Usaha Tani. Ya. Dan jalannya ada 2 di Gedung Sari sama Gedung Boto. Dan untuk program bergadang di Balong Sari. Jalan Usaha Tani. Jalan Usaha Tani juga ya. Itu yang jelas untuk fisik lah ya. Untuk fisik tahun 2023. Memang rata-rata sekarang banyak untuk jalan usaha tani. Iya. Karena jalan di perkampungan sudah baik semua. Sudah terbaik. Sudah terbaik. Ya untuk meningkatkan hasil pertaniannya penduduk lah. Kembali pada gedung tadi Pak ya. Gedung tadi kami lihat kondisi bangunannya masih berupa tiang-tiang yang mau dicor ya. Sebagian sudah dicor, tapi ada yang juga mau baru dicor. Itu nanti untuk tahap kedua itu sudah termasuk tembok atau masih dalam rangka itu aja? Kalau sesuai dengan jenis tahap kedua sudah mungkin sudah 1 lantai. Oh, yang tahap pertama maksudnya? Tahap pertama mungkin sudah 1 lantai. Ya? Selesai. Cuma belum sempurna. Lah kita sempurnakan untuk tahapan kedua itu. Oh gitu ya. Jadi Terkait dengan parkirnya. BK apa ya? Ya. BK Ibra atau BK ya? BK. BK ya Pak. Ya. Atau Ibra itu masalah ya. BK dari Bupati. Karena kenapa kami masih nanyakan tentang anggaran, karena tadi kami belum bisa menemukan sama untuk papan anggaran. Ya, kami sarankan nanti Siap. dibuat ya Pak ya. Oh gitu. Siap. Kami tujuannya sama Pak, tujuannya kita mengawasi bukan mencari salah, tapi kita mengawasi supaya semuanya berjalan sesuai ketentuan yang ada. Supaya apa? Supaya masyarakat juga tahu yang melaksanakan sendiri dengan keterbukaan itu sendiri supaya tidak ada masalah, dan diharapkan oleh pemerintah tentunya pembangunan yang dari anggaran pemerintah itu diharapkan memang supaya bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Itu tujuannya, dan kami juga demikian Pak, kami tujuan pengawasan itu juga demikian, bukan cari masalah, tetapi kalau ada masalah bagaimana solusinya harapan kami. Kenapa? Kita semuanya sama, kita semuanya itu berharap untuk anggaran dari pemerintah itu supaya bermanfaat, supaya berjalan sesuai dengan ketentuan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bapak Kepala Dusun, Bapak siapa Pak? Muglison. Pak Muglison dan Pak Carik Pak? Pak Eko Budiono ya? Budi Santoso. Budi Santoso. Terima kasih atas informasinya, supaya informasi yang kami sampaikan ini nanti supaya diketahui masyarakat dan juga menjadi balance. Tidak ada yang dimanipulasi. Dan pemirsa, tadi kami juga menghadap Bapak Kepala Desa Pak Nur Wahid ya. Pak Nur Wahid, beliaunya tidak bisa hadir di sini karena ada halangan, beliaunya masih sakit ya. Dan kemudian beliaunya menyarankan kami untuk menemui beliau agar kami bisa konfirmasi dan bisa mendapatkan jawaban bagaimana yang sebenarnya. Itu yang kami harapkan tadi, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa konfirmasi dan sudah jawaban dari beliaunya. Terima kasih Bapak waktu dan informasinya. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Amin. Baik pemirsa Projamin Jawa Timur, terima kasih. Pertemuan hari ini mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.